Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan mengenai materi cerpen yang akan kita bahas mulai dari pengertiannya. Yang pertama, pengertian dari cerpen berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cerpen merupakan sebuah tulisan mengenai kisah yang pendek dan isinya tidak melebihi dari 10.000 kata yang berisi mengenai seorang tokoh dan hanya membahas satu konflik saja. Jadi, cerpen di sini berbeda dengan novel yang memiliki banyak konflik. Kalau cerpen hanya satu konflik saja dan tidak melebihi dari 10.000 kata. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari cerpen. Yang pertama, terdiri kurang dari 10.000 kata, kemudian bersifat fiktif, hanya mempunyai satu alur atau satu konflik saja, menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Penokohan dalam cerita pendek sangat sederhana, kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam, sehingga si pembaca ikut merasakan isi dari cerita pendek tersebut. Jadi, cerita pendek selain kurang dari 10.000 harus bersifat fiktif. Nah, tidak nyata ya, hanya mempunyai satu alur saja, menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, bukan ilmiah, karena ini adalah cerita pendek, bukan karya tulis ilmiah. Selanjutnya, penokohan dalam cerita pendek sangat sederhana, jadi mudah dipahami oleh si pembaca. Selanjutnya ada struktur cerpen. Struktur cerpen ada abstrak. Abstrak maksudnya gambaran awal dari cerita yang akan diceritakan. Untuk memulai sebuah cerpen harus memiliki abstrak yang menarik sehingga pembaca tertarik untuk membaca cerpen kita. Selanjutnya ada orientasi. Kalau orientasi berhubungan dengan waktu, suasana, tempat di dalam cerita. Nah, selanjutnya orientasi seperti suasana waktu itu, misalnya waktu pagi, siang, hari itu juga termasuk waktu. Jadi waktu tidak hanya sekadar pukul 7, pukul 8, tidak seperti itu. Kemudian suasana bisa menegangkan, kemudian bahagia ataupun sedih, bergantung dari si pembuat cerpen itu ingin membawa suasana seperti bagaimana. Selanjutnya tempat bisa di mana saja, di sekolahan, di rumah, di taman, dan lain sebagainya. Sampai sini paham ya? Selanjutnya ada komplikasi. Nah, ini komplikasi bukan yang banyak penyakit ya. Maksudnya komplikasi di sini adalah urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Karakter dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur ini. Jadi ketika ada sebuah masalah atau konflik pasti ada sebabnya, dan dari konflik tersebut pasti akan ada akibatnya. Mungkin akan menjadi marahan atau bagaimana, itu bergantung ingin dibawa kemana cerpen tersebut. Dari konflik tersendiri itu berbagai macam. Biasanya konflik itu di tengah-tengah cerita sebelum akhirnya ada peleraian. Nah, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu ada resolusi, yaitu pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Jadi ketika sudah ada konflik di dalam poin evaluasi tadi ya, itu akan ada yang namanya resolusi, atau kata gampangnya itu ada peleraian. Ketika ada masalah, kemudian masalah itu sudah bisa dipecahkan, maka bisa disebut peleraian. Itu masuknya di poin resolusi. Selanjutnya yang terakhir itu adalah kode, yaitu nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerita pendek oleh pembaca. Kode itu seperti halnya penutupan, jadi pasti ada nilai sosial, nilai keagamaan, dan nilai pendidikan yang bisa diambil. Misalnya untuk nilai pendidikan kita harus rajin, tidak boleh malas sampai akhirnya tidak naik kelas. Nah, itu misalnya cerpennya menceritakan tentang anak yang malas atau akibat kemalasan dari seorang. Itu bergantung lagi dengan cerita pendeknya. Oke, sampai sini dipaham ya. Kemudian selanjutnya ada unsur intrinsik dari cerpen. Nah, unsur intrinsik berarti kan di dalam
karya ini ya, cerpen cerita pendek. Yang pertama, memiliki tema. Sudah pasti cerpen kalau tidak ada tema nanti jatuhnya kurang bagus ya. Oke, karena semuanya itu pasti harus ada temanya, yaitu pokok yang ingin diceritakan pada sebuah cerita. Idenya, ide awalnya itu pengen apa, kemudian dibuat tema sehingga tema tersebut bisa dikembangkan. Nah, selanjutnya ada setting, yaitu bagian penjelasan tentang waktu, tempat, dan suasana yang terjadi. Setting tempat waktu itu juga bergantung ceritanya itu mau dibuat seperti apa. Misalnya ingin dibuat untuk suasana yang ada di luar Indonesia, misalnya yang suasananya itu nanti musim salju atau bagaimana, itu bergantung dari si penulis pengen cerpennya seperti apa, begitu ya. Nah, kalau misalnya di Indonesia ya pasti musim kemarau dan penghujan aja. Kemudian tempat-tempatnya bisa menyesuaikan. Pengen di Vietnam atau dimanapun juga nggak masalah. Itu bebas, penulis pengen membawa cerpen itu kemana. Selanjutnya ada alur, yaitu jalan dari sebuah cerita. Alur maju, alur mundur, alur campuran. Ada 3 ya. Kalau alur maju bisa masa sekarang, masa yang akan datang. Alur mundur berarti kita flashback atau mengingat masa lalu ya. Nah, jadi di sini alur juga tidak hanya sekadar alur maju dan alur mundur, melainkan ada alur campuran. Kenapa bisa disebut campuran? Alur campuran berarti menghubungkan antara 2 alur maju dan alur mundur tadi. Jadi kalau alur campuran ada alur maju dan alur mundur, seperti itu ya. Ada masa sekarang dan juga masa lalu gitu. Jadi dipadukan menjadi alur campuran. Selanjutnya yaitu tokoh. Tokoh yaitu seseorang yang diceritakan dalam sebuah karangan. Berarti tokoh itu nama tokohnya. Misalnya saya, nama aslinya adalah Novik. Di dalam cerpen itu ditulis ini misalnya Rani kayak gitu kan. Berarti saya menjadi tokoh Rani yang baik hati, suka menolong misalnya, ya itu ya untuk tokoh Rani. Kemudian kalau penokohan itu berarti watak dari si tokoh Rani. Misalnya dia antagonis, protagonis. Antagonis berarti kan dia lebih ini ya jahat, kalau protagonis baik. Itu kan udah pasti tahu ya, itu karena sering dibahas juga kan pastinya. Nah, selanjutnya yaitu ada sudut pandang, yaitu satu bentuk cara pandang dari penulis cerpen. Seperti ini misalnya sudut pandang itu sudut pandang pelaku utama. Ini orang pertama pelaku utama. Nah, itu bisa diceritakan misalnya di sebuah cerpen itu ada kata ganti dia, mereka, aku kayak gitu loh. Kalau orang pertama pelaku utama biasanya kata gantinya aku atau saya. Seperti itu ya. Kemudian ada yang banyak banget itu, pokoknya sudut pandang itu bergantung dari penulis cerpennya mau seperti apa. Orang pertama pelaku utama itu ya contohnya tadi. Kemudian lanjut untuk unsur ekstrinsik cerpen. Nah, yang pertama adanya latar belakang dari pengarang. Jadi ketika ingin membuat cerpen pasti harus ada latar belakang dari pengarang. Kan lucu kalau misalnya nggak ada latar belakang tapi malah sudah ini menciptakan sebuah cerpen, ya kan. Nah, latar belakang biasanya pengarang akan membawakan cerita berdasarkan pengalaman pribadinya. Biasanya ini diambil dari pengalaman pribadi. Kemudian yang kedua adanya latar belakang dari masyarakat. Bisa dari kondisi latar belakang masyarakat ini yang akan mempengaruhi isi juga dari ceritanya. Kemudian adanya biografi, memaparkan biodata secara lengkap ya dan menyeluruh tentang ini si penulisnya. Kemudian terdapat aliran sastra. Aliran sastra akan mempengaruhi gaya bahasa yang dituangkan dalam cerita tersebut. Jadi supaya tidak monoton harus ada gaya bahasanya. Itu juga bergantung dari si penulis cerpen. Nah, dan yang terakhir adanya kondisi psikologis. Maksudnya bagaimana? Jadi untuk kondisi psikologis ini biasanya senang, suka, duka, sedih dalam sebuah cerita dipengaruhi oleh mood
atau ini ya, perasaan dari si penulis. Begitu. Oke, semoga dapat dipahami. Saya akhiri, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.